Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini kita akan kembali untuk membahas request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Gias, Gino dan juga Yasmin Neper ya. Dan hari ini sebenarnya adalah janji saya kepada teman-teman semua, khususnya fans dari Gias, untuk membahas mereka berdua, karena sebenarnya ada beberapa pertanyaan untuk mereka berdua dan baru kali ini bisa saya jawab ya. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Gias, Gino, dan juga Yasmin Neper. Seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita ajak terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang ditanyakan oleh para fans dari Gias? Jadi yang ditanyakan itu kurang lebih adalah, kira-kira ada nggak sih cowok lain yang ingin mendekati seorang Yasmin Neper? Apakah memang hanya seorang Gino Abraham ataukah ada yang lainnya? Dan ini nanti akan kita bahas. Selain itu juga saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kamu yang diramal saya, bisa langsung saja terus di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja. Baik, karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat cocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai saja untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Di sini muncul kartu The World. The World ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Di sini terlihat ada seorang wanita yang berada di dalam sebuah lingkaran, dan di pojok-pojoknya ini terdapat beberapa lambang. Ada manusia, ada burung, ada singa, ada ini sapi atau kerbau gitu ya. Dan di kartu yang pertama ini saya melihat sepertinya memang ada seperti orang lain gitu ya, yang merasa ingin bisa lebih dekat lagi dengan Yasmin Neper selain Gino Abraham. Tapi di sini saya juga melihat bahwa sebenarnya orang lain ini juga melihat keadaan yang saat ini sedang terjadi. Maksudnya bagaimana? Ada keadaan yang terjadi saat ini, dalam arti adalah mungkin banyak orang-orang yang merasa bahwa Gino Abraham dengan Yasmin Neper ini sudah seperti sepasang kekasih ya, sudah terlihat sangat klop dan juga sangat serasi, kemudian juga banyak yang mendukung. Jadi dia itu ingin sebatas melihat situasi terlebih dahulu, melihat apakah mungkin kedepannya bisa menuju ke arah sana. Dan di sini juga terlihat orang ini lebih kepada mengagumi, orang ini lebih kepada ingin dekat secara lebih dekat lagi saja, bukan berarti ingin langsung memiliki, itu tidak. Sepertinya ingin ada proses untuk menuju ke arah sana, tapi dia juga lebih melihat sisi positifnya saja. Positifnya kalau misalkan dia bisa dekat dengan Yasmin, itu nggak masalah. Kalau misalkan ingin bisa lebih dekat lagi, menurut dia itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Tapi di sini saya lebih memposisikan bahwa dia itu lebih melihat seorang Gino Abraham yang sudah terlalu dekat dengan Yasmin Neper. Jadi dia itu tidak ingin disebut sebagai orang yang nyerobot ataupun juga orang yang merebut gitu ya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Yasmin dan juga Gino itu sudah ada hubungan, sudah ada sesuatu yang spesial di antara mereka berdua. Tapi di antara mereka berdua sepertinya santai-santai saja. Meskipun ada hal semacam itu, mereka tetap ingin
melaju saja, ingin mengalir saja, baik Gino dan juga Yasmin. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya, berlambang pedang, dan di tengah-tengahnya ini ada seseorang yang sedang dalam kondisi terikat, matanya ditutup ya. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 pedang di sini. Di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa sebenarnya Yasmin Neper ini sudah mengetahui juga sih kalau misalkan ada yang suka sama dia, ada yang ingin mendekatinya, tapi dia itu santai-santai saja. Dia merasa bahwa kalaupun misalkan ingin dekat ya nggak masalah, karena dekat itu juga bukan sesuatu yang tabu ya, bukan sesuatu yang untuk dipermasalahkan, kan masih ada batasan-batasan dekatnya seperti apa. Dan dia merasa bahwa untuk saat ini dekat seperti itu ya nggak masalah, itu adalah sesuatu yang menurut dia masih batas kewajaran. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah Gino itu juga akan cemburu melihat hal seperti itu, menurut saya ya itu wajar saja kalau misalkan dia cemburu, karena seperti yang sering dikatakan oleh para fans dari Gias, mereka berdua itu sudah terlalu dekat, mereka berdua itu sudah cocok satu sama lain. Jadi kalau misalkan mereka berdua itu ada sesuatu ya, apakah mungkin seorang Yasmin Neper itu ada yang menyukai, ada yang mungkin agak dekat ya, kemudian Gino tahu, itu pastinya juga ada perasaan seperti apa, itu sudah ada. Tapi Gino juga akan memposisikan dirinya untuk menjadi seseorang yang bisa memposisikan dirinya dengan baik. Kalaupun misalkan itu bukan sesuatu yang bisa dibilang seperti mengganggu Yasmin, ataupun juga Yasmin merasa tidak terlalu terganggu gitu, dia juga nggak terlalu akan mempermasalahkan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang membuat Yasmin itu agak-agak gimana, pastinya Gino akan lebih ada sesuatu yang akan dia lakukan ya, yang namanya orang saling menyayangi gitulah ya, pastinya juga tidak ingin orang yang disayangi itu merasa tersakiti ataupun juga terganggu. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah ada rasa cemburu dari seorang Gino, menurut saya ada, tapi itu masih dalam batas kewajaran, karena setiap ada desas-desus seperti itu ataupun gosip seperti itu, mereka berdua menghadapinya itu dengan sesuatu yang santai, dengan sesuatu yang slow saja, tidak usah terlalu diambil pusing gitulah ya. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Asgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Ini dia. Di sini muncul juga kartu yang berlambang pedang. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 pedang. Dan di sini juga tempatnya itu ada di sebuah sampan. Ada 3 orang, 1 2 3, ada 2 orang dewasa, 1 anak-anak yang sedang menaiki sampan di sebuah perairan. Di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa sepertinya para fans ataupun juga beberapa orang dalam gitulah ya, itu juga sudah ada indikasi ataupun juga ada yang tahu lah siapa sih orang yang mungkin mendekati seorang Yasmin Neper itu. Sepertinya ada yang tahu, sepertinya juga para fans kental gitu ya, para fans yang benar-benar mengikuti, sepertinya juga ada feeling, oh kira-kira siapa ini, ada feeling, oh si dia, mungkin juga. Tapi itu hanya sebatas suka, hanya sebatas ingin dekat secara wajar saja, bukan dekat secara lebih intim gitu, tidak. Karena ya itu tadi, seperti yang saya bilang, ada pergerakan yang harus mereka perhatikan untuk saat ini. Apalagi saat ini Gino dan juga Yasmin itu sedang dikait-kaitkan dengan para fans yang begitu banyaknya mendoakan mereka itu bisa bersama. Dan sampai saat ini juga sangat banyak ya
fans yang masih berharap supaya mereka itu bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan kalau misalkan dia itu melakukan pergerakan, kemudian juga ada gosip kalau dia itu dekat dengan Yasmin Eber, pastinya akan membuat dia itu agak gimana gitu ya, karena akan banyak haters juga untuknya. Apalagi untuk fans dari Gias itu pastinya nanti akan menyerang ya. Pastinya akan agak gimana gitulah ya, berharap supaya Gias itu jadian tapi kok ada orang lain ya. Tapi itu adalah salah satu contoh terburuk. Tapi apabila saya ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, saya melihat ada orang yang ingin dekat dengan Yasmin tapi hanya dekat sebatas rekan, hanya dekat sebatas hal yang masih wajar gitu ya, bukan hal-hal yang dalam tanda kutip adalah asmara, itu tidak. Tapi di sini juga lebih menunjukkan bahwa karakter dari Yasmin itu banyak disukai oleh orang ya. Dia itu gampang disukai, kemudian juga orangnya itu juga sangat welcome ya. Dia itu tidak ingin membeda-bedakan siapapun itu. Kalau ingin dekat, ingin berteman, itu juga nggak masalah. Karakter dari seorang Yasmin saya membaca seperti itu. Dan Gino sebenarnya kalau misalkan ada cowok lain yang ingin mendekati Yasmin, pastinya dia akan memilih dan memilah ya, kira-kira dekat sebagai apa. Tapi kalau misalkan sudah agak gimana, itu pastinya juga akan ada rasa cemburu. Tapi ya nggak masalah, cemburu kan tandanya sayang, dan dia masih bisa memosisikan dirinya untuk menjadi yang semestinya ya. Jadi di sini saya lebih mengambil kesimpulan bahwa ada saja orang yang memang ingin dekat dengan Yasmin tapi tidak kemudian sampai keluar jalur, itu tidak, masih dalam batas kewajaran. Jadi ya tetap doakan saja yang terbaik untuk Yasmin Eber dan juga Gino Abraham. Untuk teman-teman fans dari Gias, semoga apa yang kalian harapkan, apa yang ingin kalian doakan untuk Gino dan Yasmin itu bisa terlaksana di suatu hari nanti. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Eskoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.